Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di mana kita berada. Shalom. Haleluya. Mari di pagi hari yang indah ini kita bersuka cita. Saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kami sekalian, sidang jemaat Bukit Karmel, dimanapun kami berada, di dalam rumah tangga mereka masing-masing, kami boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari kami siapkan hati kami, tubuh jiwa kami, untuk kami persembahkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah karya Roh Kudus bertakhta atas setiap kami, supaya kami dengan bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu, karena kebesaran-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Haleluya. Glory Jesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh haleluya. Bagi Dia glory.
haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Kita suka syukur selama-lamanya. Oh haleluya, bagi Dia pujian, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya, haleluya. Lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta oh haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat, bagi Dia haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal oh haleluya, kekal selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta haleluya. Kami bersyukur haleluya, karena kebaikan-Mu. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh haleluya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, syukur. Haleluya, haleluya. Bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, kami bersyukur Tuhan. Kaulah segala-galanya buat kami, buat jiwa kami. Haleluya, haleluya. Oh, bagi Dia segala hormat, segala pujian. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya bagi Dia, hanya bagi Engkau segala pujian, hormat, kemuliaan.
kami persembahkan Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya buat kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami, sukacita. Oh haleluya. Sejauh langit, sejauh langit, itulah kasih-Mu Tuhan, kasih yang tidak terbatas, kasih yang mencurahkan. Oh haleluya, kasih yang menyelamatkan jiwa kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Oh haleluya. Kaulah kekuatan kami, kekuatan sukacita kami. Oh haleluya, glory. Sejauh langit dan bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh haleluya, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan dan sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Oh, haleluya, sukacita. Kaulah kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kekuatan-Mu. Kami bersukacita, kami mau bersukacita, dan kami siap bersukacita, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penuh sukacita pagi hari ini. Haleluya, patut kita bersukacita. Karena siapa? Karena Allah sudah mengasihi
kita sekalian. Haleluya. Kita bersyukur. Haleluya. Dia adalah alam semesta, pencipta alam semesta, yang menciptakan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama rindukan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan, amin, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh haleluya. Oh oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan bekerja pagi hari ini. Kebangkitan-Mu pasti terjadi melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Semua karena lawatan Tuhan, karena kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan buat Allah kita yang besar. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar.
seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita ragu. Tetap Allah adalah setia dan kita sebagai anaknya harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ragu mengikuti Yesus Tuhan. Keselamatan akan nyata terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kami Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Amin, haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup kami, berkuasa berjaya untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di dalam jiwa kami. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Haleluya. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami tidak ragu. Denganmu Tuhan, kami tidak gentar. Karena kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita mau arahkan hayati kita, tubuh roh jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Buka telinga kita, buka hati, agar firman itu boleh masuk dan tertanam dalam setiap jiwa kami. Kami merindukan firman-Mu. Haleluya. Pegang tangan kami ya Tuhan.
pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu singgah di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berada di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Oh haleluya, glory haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Oh haleluya, lebih dari nafasku, Bapa, dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, untuk selamanya. Oh haleluya, lebih dari nafasku, Bapa, haleluya. Ku perlukan kasih-Mu Tuhan dalam setiap jiwa kami. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, lebih
dari napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selalu. Oh haleluya. Dari napasku, haleluya. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, haleluya. Lebih dari napasku, haleluya, haleluya. Kau perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, peganglah tangan kami ya Tuhan, peganglah tangan ya Bapa untuk selamanya. Haleluya, haleluya, glory Jesus. Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Bapa yang di sorga, pagi ini kami datang kepadamu. Mohon Tuhan berikan kami hikmat dari sorga agar kami bisa mengerti dan meresapi firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami untuk iring terus kepadamu sampai kami bisa bertemu Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berapa hari lagi kita sudah akan masuk dalam hari raya Paskah, ya. Itulah sebabnya Paskah pagi ini ya kita akan menelusuri ya asal usulnya hari raya Paskah ini, ya. Paskah itu dalam bahasa Inggris disebut Passover, ya, dalam bahasa Mandarin disebut Iye, ya, artinya ya dilampaui atau dilewati, ya, memperingati orang Israel ya karena dilindungi oleh anak domba, darah domba, sehingga mereka ya melewati hukuman daripada Tuhan, ya. Kita akan membaca dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, ya. Karena ini ayat permulaan, mari kita baca bersama-sama, ya. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai ayat 14. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab pada malam ini
aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Ya. Jadi kita lihat asal usulnya ya, sejarah Paskah ini ya dimulai ya ketika Tuhan ya menurunkan 9 tulah di Mesir ya, supaya orang Israel diizinkan untuk pergi meninggalkan Mesir ya, negara di mana mereka ya kerja paksa, diperbudakan ya. Tapi karena Firaun tetap mengeraskan hati, maka mau tidak mau, artinya terpaksa Tuhan turunkan tulah yang ke-10 ya, baru kemudian ya Firaun mengizinkan orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat di sini ketika semua anak sulung manusia dan anak sulung binatang dibunuh, ya, juga semua ilah di Mesir dijatuhi hukuman, ya. Tapi karena rumah-rumah orang Israel sudah dibubui darah, ya, pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, maka Tuhan melewatkan hukuman itu. Haleluya, ya. Itu ya hari peringatan ini ya merupakan hari raya bagi Tuhan, juga merupakan ya hari raya bagi orang Israel turun temurun. Haleluya, ya. Jadi Paskah adalah hari raya di mana bangsa Israel ya merayakan ya kebebasan mereka ya setelah mereka ya kerja paksa, diperbudak ya selama 430 tahun di negeri Mesir. Ya, dan ini juga sekaligus ya menggenapi janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya, tolong dibaca kitab Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, Tuhan janji pada Abraham ya jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Haleluya, ya, dan Tuhan menggenapinya ya ketika orang Israel keluar dari negeri Mesir, ya.
Melalui peristiwa ini juga ya membuat orang Israel tahu ya bahwa Allah mereka ya adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, Tuhan yang lebih hebat daripada ilah-ilah di Mesir. Ya, dialah Tuhan satu-satunya yang menciptakan dan mengembalikan ya alam semesta ini. Ya, sesuai dengan Yesaya 45 ayat 6 mengatakan supaya orang tahu ya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya. Ya, supaya semua orang ya dari suku apapun juga ya bahwa Tuhan itu hanya satu. Haleluya. Dia yang menciptakan, ya, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan ya semua alam semesta ini, termasuk planet-planet yang lain. Haleluya. Ya. Nah, kalau bangsa di dunia ini ada hari raya masing-masing, ya, maka ya orang Israel juga punya ya hari raya. Ya, di dalam Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44 ya dicatat di situ ya hari rayanya orang Israel itu ada 7 ya, namun yang paling penting hanya 3 ya, yaitu 1 dalam Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 8 yaitu hari raya Paskah ya yang dirayakan pada tanggal 14 bulan Abib ya, kemudian tanggal 15 sampai 21-nya ya dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari ya. Namun setelah orang Israel pulang dari pembuangan di Babylon ya dalam Ester pasal 3 ayat 7 ya bulan pertama yang tadinya disebut bulan Abib ya sekarang disebut bulan Nisan ya, jadi bulan Abib dan bulan Nisan itu sama. Bulan satunya orang Yahudi. Ya. Kemudian hari raya yang kedua itu ditulis dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Ya, disebut hari raya Menuai atau hari raya 7 minggu. Ya, juga disebut hari raya ya Pentakosta. Ya. Ya, dirayakan pada tanggal 6 bulan Siwan. Haleluya, ya. Kemudian hari raya yang ketiga ditata dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai 16, hari raya Pondok Daun. Ya, dirayakan ya pada tanggal 15 bulan Tisri. Ya, selama 8 hari. Haleluya, ya. Memang cara orang Yahudi ya menghitung hari itu tidak sama dengan kita ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menghitung ya hari itu seperti ketika Tuhan menciptakan ya hari pertama, hari kedua dan lain sebagainya ya. Ditulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 5, 8, 13 di sana tulis jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Ya, artinya orang Yahudi ya menghitung hari itu ya dimulai pada 6 sore. Jadi 6 sore itu sampai besok 6 sore itu 1 hari. Ya. Ya. Sedangkan kita ya bergesernya hari itu pada pukul 6.00 pagi. Ya, sehingga ya ada perbedaan antara kalendernya orang Yahudi dengan kalendernya kita. Nah, pagi ini kita akan lihat 2 bagian ya, yaitu ya Paskah dalam Perjanjian Lama. Apa yang perlu dilakukan? Kemudian yang kedua Paskah
dalam perjanjian baru. Haleluya. Ya. Kita akan lihat yang pertama bagian A, yaitu Paskah dalam perjanjian lama. Haleluya. Ada hal-hal yang perlu digenapi. Ada syarat-syarat ya yang perlu diikuti. Ya. Mari kita lihat. Keluaran 12 ayat 6 sampai 7. Ya, ini syarat yang pertama. Tolong. Keluaran pasal 12 ayat 6 sampai ayat 7. Keluaran 12 ayat 6 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan yang pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini anak domba Paskah itu ya harus disembelih ya pada tanggal 14 bulan Abib atau bulan Nisan. Ya, dan harus disembelih pada waktu senja, pada waktu sore. Ya, kira-kira jam 3, jam 4, ya, nggak boleh sampai lebih. Ya, karena kalau sudah jam 6 itu masuk esok hari. Haleluya, masuk tanggal 15. Ya, ya. Setelah disembelih, darahnya diambil sedikit. Ya, lalu dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang yang di atas. Haleluya. Ya, supaya apa? Ya, supaya malaikat maut ya yang akan membunuh ya anak sulung dan binatang sulung Mesir itu begitu melihat ada darah, ini tanda rumah tangganya orang percaya ya dilewati. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 8 sampai 9. Hal yang perlu kita ya taati. Ya. Keluaran 12 ayat 8 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Iya, ya. Dikatakan Tuhan, ya dagingnya harus dipanggang. Ya, nggak boleh mentah, nggak boleh direbus. Ya, dan harus dimakan pada malam itu juga. Ya, karena malam itu sudah tanggal 15 bulan Abib. Haleluya. Ya, dan harus makan bersama dengan apa? Ya, dimakan dengan roti yang tidak beragi. Ya, dalam hari Rebu doa dan PA saya sudah jelaskan ragi itu bicara tentang dosa. Haleluya. Ya, gereja tidak boleh menggunakan ragi. Haleluya. Ya, harus makan roti tidak beragi. Ya, dan bersama dengan apa? Ya, dengan sayur pahit. Haleluya. Ya, ingat. Kenapa? Karena ingat kehidupan mereka yang pahit, yang susah. Ya, yang menderita di negeri Mesir. Ya, ya tidak boleh mentah. Ya, zaman sekarang banyak orang makan yang mentah. Ya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak sehat. Ya, juga untuk orang Israel waktu itu tidak boleh direbus. Ya, karena itu akan ya mengganggu perjalanan mereka. Puji nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, Keluaran 12 ayat 11 sampai 13. Tolong dibacakan. Keluaran 12 ayat 11 sampai 12 Sampai 13. sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu,
dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Amin. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, cara mereka makan itu harus dengan pinggang berikat. Ya, siap ya untuk perjalanan yang jauh. Kasut ada pada kaki dan ya tongkat ada pada tangan. Ya, mereka harus makan dengan berburu-buru, cepat-cepat. Ya, sebab malam itu juga ya semua anak sulung manusia, semua anak sulung binatang akan dihukum. Ya, bahkan kepada semua Allah ya orang Israel, Allah di Mesir, ya Tuhan jatuhkan hukuman. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Yang keempat, kita baca ayat 15. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15. Keluaran 12 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Haleluya. Ya, dikatakan orang Israel harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Ya, sebab setiap orang yang makan roti yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya, artinya mereka tidak boleh membawa dosa-dosa ya yang ada di negeri Mesir ya untuk dibawa keluar. Haleluya. Ya, sistem-sistem orang Mesir ya itu tidak boleh dibawa. Haleluya. Cara-cara hidup mereka ya mungkin suka dansa, ya suka minum, suka menari dan lain sebagainya. Ya, itu harus stop sejak malam itu juga. Haleluya. Ya, jadi ini peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan ya yang ada dalam Paskah Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita akan lihat dalam bagian B, Paskah dalam Perjanjian Baru. Haleluya. Ya, kita akan membaca dalam Matius pasal 26. Ya, tolong Matius 26 ayat 17 ya sampai ayat 20 lebih dulu. Ya, tolong. Matius 26 ayat 17 sampai 20 dan 20 atau sampai 20? Sampai 20. Sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Siano dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Amin. Ya.
Jadi kita lihat dalam Matius 26 ayat 17 sampai 20, ya, di sana dicatat dari Yesus makan perjamuan malam dengan murid-muridnya, ya, di sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat ya, ini perjamuan malam yang terakhir. Perjamuan makan malam yang terakhir. Ya, yang Tuhan Yesus lakukan bersama-sama murid-muridnya. Ayat 26 sampai 28 kita baca, masih Matius 26 ayat 26 sampai 28 kita lihat. Matius 26 ayat 26 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menghapuskan dosa, pengampunan dosa." Ya. Ya, jadi di tengah-tengah perjuangan makan malam itu, ya, Tuhan Yesus lalu, ya, mengambil roti, ya, dan mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya, ya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ya, jadi perjamuan suci itu dalam, ya, zaman dulu itu, zaman Tuhan Yesus itu dilakukan setelah makan malam. Ya. Ya. Dikatakan inilah tubuhku. Haleluya, ya. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya, ya. Jadi setelah makan roti, mereka lalu minum anggur. Haleluya, tanda sebagai, ya, darah Tuhan, yaitu darah yang dijanjikan. Ya. Akan tetapi aku berkata, ya, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, ya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, jadi Tuhan ingatkan, ya, ini adalah minum anggur yang terakhir, ya, tapi nanti, ya, kita akan minum, ya, bersama-sama murid-muridnya, orang-orang percaya dalam kerajaan Bapa, ya, yaitu dalam, ya, kerajaan 1000 tahun maupun dalam, ya, langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, makan roti dan minum cawan anggur, ya, itu ada satu peringatan. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus menjelaskan makna daripada perjamuan kudus. Ya, supaya kita sebagai orang percaya itu tahu apa sih maknanya perjamuan kudus. Ya, tolong dibacakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat 17. Tolong. 1 Korintus 16 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah bersekutuan dengan darah Kristus? Ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Iya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Ya, dengan kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, ya, dan minum cawan yang melambangkan darah Kristus, berarti ya kita mendapat bagian dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Haleluya. Ya. Artinya melalui perjamuan suci ini ya kita sebagai jemaat Tuhan ini ya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Ya, itulah sebabnya gereja disebut tubuh Kristus. Ya, itu benar sesuai dengan ya yang ditulis oleh Paulus. Haleluya. Ya. Ya, kalau dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 ya di dalam Adam kita mendapat bagian ya yaitu cawan murka Allah. Ya, dalam Wahyu 14 ayat 10. Ya, kita dapat ya cawan dari murka Allah. Ya, namun dalam Yesus Kristus ya dalam Mazmur 116 ayat 13 oleh darahnya ya murka Allah. Ya, cawan murka Allah itu jadi ya cawan keselamatan. Haleluya. Ya, bahkan dalam Mazmur 23 ayat 5 ya menjadi cawan berkat yang penuh dengan kelimpahan. Ya, itu hanya mungkin terjadi ya oleh karena ya kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji nama Tuhan ya. Biarlah kita sadar ya kalau hari ini ya kita bisa ya mengenang akan hari raya Paskah, menyelidiki sejarahnya ya kita tahu ya kita adalah orang-orang yang ya penuh dengan berkat kelimpahan ya cawan berkat yang penuh kelimpahan ya di dalam Yesus ya. Sebagai penutup bagian C kita akan lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 ya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tolong dibacakan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Ya. Jadi kita lihat ya, rupanya zaman rasul-rasul ya orang-orang percaya itu ya mereka sebelum makan dan minum perjamuan kudus ya mereka lebih didahului dengan ya makan perjamuan kasih. Ya, jadi masing-masing membawa makanan dari rumah ya, lalu ya dalam persekutuan mereka ya bagi-bagi makan. Ya, baru kemudian mereka makan roti ya dan minum anggur ya, memperingati kematian Tuhan. Ya. Namun dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 dan ayat 21 ya Paulus menegur ya kesalahan-kesalahan orang-orang Korintus ya di dalam perjamuan kasih.
Haleluya, ya. Dikatakan dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Haleluya, ya. Jadi kita lihat ada kesalahan-kesalahan, ya, yang serius dalam perjamuan kasih itu. Ayat 21 katakan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya, orang-orang kaya mereka kenyang, sampai mabuk. Tetapi orang yang miskin kan, karena tidak punya apa-apa sampai lapar. Ya, Paulus menegur kesalahan mereka. Ya, itulah sebabnya kemudian Paulus menjelaskan dalam ayat 23 sampai 26 yang sudah kita bacakan, bagaimana seharusnya mereka makan perjamuan kudus, bagaimana mereka harus hidup, lakukan sesuatu yang benar di dalam perjamuan kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29, tolong kita lihat, kita baca. Ya, Paulus tegur mereka lebih lanjut. Ya, 11 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29, demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya, ya. Jadi Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus, kita harus dengan cara yang benar. Ya, jangan sampai kita dengan cara yang salah. Kalau dengan cara yang salah, kita berdosa pada tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu kita perlu menguji diri sendiri. Sesudah itu baru kita makan roti dan minum cawan itu. Haleluya, sebab barang siapa yang minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, artinya tidak menghormati, tidak menguduskan, itu mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Ayat 30 mengatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Batu mari dalam merayakan perjamuan hari raya Paskah ini, kita selain belajar sejarah permulaan adanya Paskah, kita juga mau hati-hati dalam melakukan perjamuan suci. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita, hari tanggal 2 bulan April nanti kita merayakan Paskah, Jumat Agung, waktu itu baru kita adakan perjamuan suci. Haleluya, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu yang bekal hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Mari sama-sama kita katakan, sebab dia hidup, ada hari
hidup. Haleluya. Yesus hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih malam ini menjelang Paskah yang akan datang. Kami sudah mempelajari sejarah terjadinya Hari Raya Paskah. Agar kami betul-betul menyadari tanpa Engkau dalam hidup ini, ya, kita tidak punya arahan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, supaya kami semakin hati-hati di dalam menjalankan ibadah kami, ya, agar kami tidak sembrono, tidak asal mau kue, ya, tapi kita harus menuruti, mentaati apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita menghadapkan diri pada Tuhan dan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus akan hadir menyertai kami, melawat kami dimanapun kami berada, baik suami istri, baik orang tua dengan anak. Haleluya. Sehingga ya pekerjaan kami, usaha kami dipulihkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, baik sekolah anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan dicukupi. Terima kasih Bapak. Juga rumah tangga masing-masing dipulihkan, juga api roh yang mulai meredup boleh dibakar kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan semua doa dan syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.